Iya, gua tahu iya. Rupiah sekarang udah di angka 18.000 per 1 US dollar. Ini 10 menit setelah gue buat video ngopi tadi pagi tuh yang ngomongin soal ada apa dengan MBG. Terus di kolom komentar rame banget langsung, Ray, 10 menit nih lu buat itu tiba-tiba ada lagi berita kayak gini. Coba kita cek dulu benar atau kagak ya. Semoga di angka 17.000 ya. Sekarang waktu gua cek, mimpi basah aja dulu. Ya, 1 dolar berapa rupiah? Oh, di angka 18.050 coy. Ini angkanya mirip banget kayak tinggi badan gue 18150. Tinggal dirubah aja angka nolnya. Nah, yang gue heranin adalah beberapa penonton ngopi itu minta gue buatin videonya kayak, ayo Bang Ray tanggapannya apa? Men, lu salah nanyain ke gue tanggapannya apa, gue cuma YouTuber doang, gue sadar diri coy. Ya tapi di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal lihat bareng-bareng terkait tanggapan dari beberapa orang-orang yang mungkin menjadi kunci gitu ya, apakah negara kita masih baik-baik saja atau justru butuh panik gitu. Salah satunya dari Menteri Keuangan kita Pak Purbaya ya, yang kebetulan udah diliput juga sama Kompas. Terus kemudian berita dari Kumparan terkait respon dari Bank Indonesia ya, karena emang sangat amat kental dan juga erat hubungannya mata uang rupiah kita ini sama Bank Indonesia. Terus kemudian beberapa berita-berita terkait tanggapan dari pengamat. Ya, jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebenarnya gak cuma satu bahasan doang ya yang pengen gue kasih tahu di sini, tapi juga ada bahasan lain terkait kasus MBG. Gue pengen nambahin dikit gitu ya. Soalnya di video ngopi yang sebelumnya gue nggak ngasih tahu apa yang menyebabkan ex Kepala Badan Gizi Nasional itu Pak Dadi Hidayana ditetapkan sebagai tersangka sama Kejaksaan Agung ya, kasus korupsinya apaan. Di sini gue bakal coba buat nambahin dikit-dikit biar sengaja kita bisa compare nih mana yang lebih penting buat dibahas. Apakah tiba-tiba rupiah menyentuh di angka 18.000 atau ya kasus korupsi MBG yang mana banyak banget orang-orang udah khawatir banget gitu loh. Proyek basah istilah kalau misalnya lihat dari beberapa tanggapan-tanggapan di komentar. Bahkan kalau misalnya lu pernah ngelihat beberapa bulan yang lalu gitu ya. Kafein, Om Kevin sempet udah muak gitu ya sama ex kepala BGN, dan mungkin omongannya di video ini gue udah muak benar-benar dijabah gitu loh. Oke, kita bakal mulai dulu dari bagaimana tanggapan langsung dari Pak Purbaya. Jadi buat lo semua yang penasaran gimana tanggapannya terkait dolar yang udah menyentuh di angka 14.000 rupiah, begini kira-kira. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan yang baik. Rupiah 18. Ini pas banget ya, tanggal 4 Juni. Untuk rapat KSSK dadakan ini Pak. Jadi ditanya sama wartawan, mau rapat dadakan nggak Pak? Soalnya udah menyentuh di angka 14.000. Begini tanggapannya. Karena kan udah 18.000 ya Pak. That's right. Saya panik. Enggak. Anjay. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan yang baik. Semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka. Ya, jadi kira-kira begitulah tanggapan dari Menteri Keuangan kita. Beliau bilang kayak, apakah kalian kira aku panik? Asik. Katanya berdasarkan POV beliau, BI sudah sesuai ya pekerjaannya gitu dalam menjaga mata uang. Dan buat lu semua yang penasaran BI itu ngapain, ada beritanya di Kumparan. Misalkan berita dari sini, judulnya Biang Kerok rupiah nyaris 18.000, BI imbau warga batasi beli falas ya. Dan juga berita dari Kompas dengan judul BI ungkap penyebab rupiah tembus 18.000 per dolar AS. Jadi dari Kumparan dulu, pelemahan rupiah hingga nyaris menyentuh 18.000 per dolar AS dan langkah Bank Indonesia untuk menstabilkan menjadi salah satu berita populer ya. Jadi selain itu faktor-faktor di balik pelemahan mata uang Garuda juga menarik perhatian pembaca. Jadi rupiah hampir nyentuh di angka 14.000, ini membuktikan kalau usah beritanya H-1 sebelum akhirnya menyentuh di angka 18.000 gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa tahu poin apa yang udah dilakuin sama BI untuk bisa menstabilkan nilai mata uang kita. Di mana BI itu udah batasi beli falas dorong mata uang lokal. Jadi buat lu semua yang hobi banget gitu ya, beli dolar sekarang udah mau dibatasi sama BI. Nilai tukar rupiah kembali melemah hingga nyaris menyentuh level 18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat ke level 17.956 per dolar AS pada perdagangan hari Rabu. Menguat ya, puluhan rupiah, terus kemudian naik lagi tiba-tiba ratusan rupiah. Damn. Jadi kondisi ini mendorong Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan stabilisasi di tengah tekanan dinamika pasar keuangan global dan domestik. Untuk menjaga stabilitas, BI memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valuta asing atau falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 per pelaku per bulan. Jadi kalau misalkan lu emang hobi beli dolar, sekarang udah dibatasin sama BI 25.000 USD
per bulan per orang harusnya atau per pelaku. Efektif mulai 2 Juni 2026. Selain itu, BI juga mengoptimalkan instrumen kebijakan dan memperluas penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas negara. Skema LCT bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS yang saat ini telah terjalin dengan Cina, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Jadi bahasa unggah-bunga gugu-gaganya adalah BI sekarang lagi terheart banget buat menyebarkan rupiah biar bisa digunakan di pasar internasional. Ya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan negara kita tercinta, transaksinya itu sebisa mungkin menggunakan rupiah. Terus ada juga informasi penting di berita ini ya, biang keroknya apaan. Berdasarkan berita dari Kumparan, rupiah terus tertekan mendekati level 18.000 udah per tanggal 4 Juni. Oke, melemah 88,50 poin atau 0,50% ke level 17.927 per dolar AS hingga pukul 12 siang kemarin. Pelemahan ini disebabkan oleh kombinasi tekanan eksternal dan domestik yang mari kita semua tahu ya. Secara eksternal, ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan menguatkan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset aman. Jadi buat lu semua yang mungkin sekarang itu jarang banget ngelihat bagaimana kondisi Timur Tengah kayak misalkan Iran ya dan juga beberapa negara-negara Teluk, itu bukan berarti perangnya udah selesai. Perangnya masih ada dan masih tarik ulur genjatan senjata antara Amerika dan juga Iran. Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah datang dari melemahnya surplus perdagangan. Pada April 2026, surplus neraca perdagangan Indonesia hanya mencapai USD 0,09 miliar, menurun tajam dari USD 3,32 miliar pada Maret. Secara kumulatif, surplus Januari-April 2026 menyusut menjadi USD 5,64 miliar dari 11,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, inflasi Mei 2026 juga naik menjadi 3,08% dari 2,42% pada April dipicu kenaikan biaya input impor, energi, transaksi, dan juga pangan. Nah, ada penambahan pendapat dari pengamat pasar modal Ibrahim Aswaibi di mana beliau bilang kenaikan harga minyak mentah global yang meningkatkan biaya impor energi Indonesia juga potensi suku bunga The Fed yang tetap tinggi turut menjadi faktor penekan. Namun, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, ini poin penting ya, melihat peluang stabilisasi bertahap ke kisaran 17.600 sampai 17.750 per dolar AS. Jika harga minyak turun, arus modal asing kembali masuk, dan pemerintah memberikan sinyal fiskal yang meyakinkan. Jadi, berdasarkan pendapat dari Kepala Ekonom Bank Permata, rupiah kita yang sekarang udah di angka 18.000 mungkin bisa menguat menjadi di angka 17.600. Tapi ada PR-nya. Yang pertama, minyaknya turun ya. Harga minyak turun, harga minyak global. Yang kedua, arus modal asing kembali masuk. Cara gimana? Ya mungkin kepastian hukum dan segala macam ya, itu PR. Yang ketiga, pemerintah memberikan sinyal fiskal yang meyakinkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Ya meskipun kata Pak Purbaya ya bilang kalau misalnya secara fundamental negara kita masih aman ya fiskalnya, tapi ya begitu banyak banget ekonom yang bilang kalau misalkan sinyal fiskalnya kita harus diyakinkan lagi. Sebaliknya, jika harga minyak kembali naik dan sentimen resiko global memburuk, rupiah berpotensi bertahap di kisaran 17.800 hingga 18.000 per dolar AS ya. Sudah kesampaian di tanggal 4 Juni. Jadi begitulah tanggapan dari BI dan juga Pak Purbaya. Nah, sekarang kita bakal ngelihat salah satu wawancara menarik ya yang dibuat sama Liputan 6 terkait tanggapan dari pengamat soal rupiah yang udah di angka 18.000 per dolar ini. Jadi yang ngejelasin bukan gue, karena gue paham kalau misalnya gue cuma YouTuber ya, apalagi orang yang mungkin secara bidang keilmuan bukan tempatnya gitu. Jadi kita hanya bisa ngelihat bagaimana tanggapan dari para pengamat. Ya, bukan Ramli dari Ekonomkor. Selamat siang Mas Dipo. Siang Mbak Gaisa. Ya, jadi beliau adalah Pak Dipo Satria Ramli dari Ekonomkor. Ya. Mas Dipo, pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat pagi tadi ya, rupiah Jam 10 pagi guys, rupiah kita menyentuh di angka 18.000. mencapai 18.022 rupiah per dolar AS. Ini terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Melihat ini seberapa serius kondisi saat ini Mas Dipo? Saya rasa ini cukup serius ya Mbak ya. Gimana pun juga si 18.000 ini kan angka psikologis baru ya. Buat Indonesia pertama kali lah kita di sejarah mencapai 18.000. Jadi memang pasar tuh harus decide gitu, dia mau tetap di 18.000 atau malah ke angka psikologi selanjutnya, si 18.500 atau mungkin 19.000. Damn. Ya kan? Nggak, masalahnya lu bayangin lah dari 2 Juni ke 4 Juni ya, 2 hari
naiknya 100 rupiah. Anjing serem banget. Ini kalau misalnya kita logikain dengan pelemahan terus menerus, kecepatannya sama ya, butuh 20 hari aja bisa kita 19.000 gitu loh. Ya kali beneran bakal 20.000, ya Allah. Itu bakalan bener-bener ngefek kalau misalkan ceritanya sampai segitu ya. Ke beberapa harga-harga bahan pokok, telur, daging ayam ya. Dan masih banyak lagi. Juga ini kan kaget buat semua ya. Jadi yang terdampak itu mungkin bukan hanya pemilik modal atau investor dan dunia usaha, tetapi juga masyarakat pun mereka akan decide. Bukan ya, kata gue, kata pengamat guys. Psikologis baru atau tidak gitu. Jadi karena dampak si rupiah naik ini juga pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bukan. Di kolom komentar ada yang anjing komennya kayak, oh bukan warga kota aja pak, soalnya kan warga desa nggak pakai dolar, lu kentut ya ngomong kayak gitu ya di komentar. Gue tahu nih lu nyindir siapa nih. Baik. Nah, Mas Kan Diko, buat menghibur doang itu kemarin kata beberapa orang yang mendukung beliaunya ya. dari pemerintah bilang kondisi ini adalah faktor global. Menurut Mas Diko sendiri kondisi ini dominan disebabkan faktor global atau Menarik domestik? banget Karena nih. Ini menarik dari banget. Pak Purbaya sendiri yang mengatakan fundamental kita katanya ini kuat. Yes. Ya, saya rasa itu kurang tepat ya Mbak ya. Mungkin kita memang dipicu global gitu, ada faktor global lah pasti. Tapi memang kita di amplify gitu atau diperbesar karena masalah domestik kita. Itu perlu diingat juga ya. Si rupiah ini kan bukan hanya melemah melawan US dollar ya, tetapi kita juga melemah melawan Singapore dollar, kita melemah melawan Malaysia ringgit, bahkan kita melemah melawan Vietnam dong. Beberapa mata uang ada yang pernah kita lihat meme. Malaysia misalkan ada anak kecil yang minta duit ringgit ya ke warga sana. Terus habis itu juga berita kalau misalkan banyak banget wisatawan yang mampir ke Indonesia dari Malaysia gara-gara mata uangnya menguat. Terus kalau misalnya Singapura ada beberapa kabar dari Homeless Media pun yang udah memberitakan itu. Sedangkan kalau misalnya buat Vietnam dong, gue masih belum lihat sih beritanya. Tapi berdasarkan informasi dari Pak Dipo, katanya juga nilai rupiah melemah kalau misalnya dibandingin sama Vietnam. Kalau misalnya memang 100% karena faktor global, harusnya trennya kita Semuanya, sama. iya, Tetapi semuanya yang sama. ada sekarang tetangga kita sudah menguat, tetapi kita melemah gitu. Jadi itu nggak exactly true ya. Dan saya rasa mengenai fundamental itu baik atau tidak, saya rasa itu terkadang mungkin di level makro gitu. Mungkin di level makro PDB kita tumbuh dan segala. Tetapi mungkin di level dunia usaha atau di level masyarakat, masalah itu tetap ada gitu. Kan gimana pun juga struktur ekonomi kita memiliki masalah yang sama ya, sudah cukup lama ya, kelas menengah yang sangat kecil, orang miskinnya banyak gitu. Jadi saya rasa tergantung angle analisanya yang mana sih Pak. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi gue sempat baca-baca gitu ya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kita tercinta. Jangan ngeliat dari rata-rata PDB-nya. Karena apa? Karena rentang antara kelasnya itu bener-bener jompang banget dan variatif. Yang kayak itu kaya banget ya, tapi sedikit, cuman angka yang seperti itu mungkin bisa menopang hampir 80% rata-rata PDB gitu. Terus masyarakat miskin ya banyak misalkan, atau masyarakat menengah yang makin tipis ya, tapi uangnya kalau misalnya dibanding sama yang kaya gitu ya, itu justru saking sedikitnya bisa cuman nyumbang 20% PDB doang ya. Jadi sesimpel kayak jangan lihat rata-rata lah sekarang kalau misalkan pengen melihat pertumbuhan ekonomi gitu, tapi juga lihat bagaimana kenyataannya seperti apa. Kemarin saat rupiah hampir menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS ya Mas Dipo. Bank Indonesia ini kan mengeluarkan 5 langkah mulai dari pembatasan pembelian valuta asing sampai skema LCT. Ini udah kita baca bareng-bareng ya beritanya. Jadi intinya begitulah tanggapan dari pengamat terkait dolar yang udah sampai di angka 18.000. Kebetulan ada juga beberapa teman terbaik gue gitu ya, salah satunya Om Rojal yang dia juga kebetulan dia lagi demen banget main saham investasi dan juga kripto gitu ya. Terus habis itu nanggepin di instastory-nya kalau misalkan bahkan ini ngelemahnya nggak sampai di angka 18.000 aja gitu, bisa sampai 25.000. What the freak? Ya, semoga jangan sampai gitu, jangan sampai kita rupiah harus tetap bisa menguat gitu, mungkin sampai di angka 5.000. Mimpi basah ya. 17.000 lah, 16.000, 17.000 gitu ya, dengan apapun caranya. Semoga pemerintah kita sadar kalau misalkan ini pun penting ya, meskipun banyak banget tanggapan-tanggapan official yang bilang kalau misalkan kita nggak terlalu perlu khawatir. Kalau misalnya semua nanya bagaimana tanggapan orang-orang di internet, lu tinggal pilih aja.
Di media sosial yang mana? Instagram, Facebook, Twitter, Threads, semuanya hampir sama khawatir soal angka yang 18.000 ini. Ya, di Facebook bahkan banyak banget orang-orang yang kepalanya mungkin udah pada mulai pecah gitu ya, gara-gara bingung topik apa yang pengen dia ikutin, soalnya di awal bulan Juni banyak banget highlightnya. Ada satu akun Facebook Bang Habil Pratama ID yang postingannya itu nyampe ke Facebook gua ya, gara-gara di-share sama teman-teman gua. Ini ada banyak banget isu yang mungkin bisa lo ikutin di awal bulan Juni. Diakhiri dengan meme Facebook SpongeBob Sona. Pusing. Oh ya, kita bakal lanjut bagaimana kasus dari MBG ya, di mana ex ketua BGN ya Pak Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi penyimpangan MBG. Jadi korupsinya kayak gimana? Lu bisa lihat sendiri bagaimana beritanya lewat Kompas dengan judul Akal-akalan Dadan Hindayana CS atur mitra SPPG sehingga meraup miliaran rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, serta 2 ex-wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodwig Pusung, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG, Rabu 3 Juni 2026. Sumpah ya, gue udah lama kagak ngelihat ada kasus korupsi yang tersangkanya bener-bener dikasih lihat gitu ya. Biasanya kan kita cuma tumpukan uang doang, tapi it's kind of refreshing. Kita bisa ngelihat tersangkanya, meskipun ini masih tersangka ya dari Kejaksaan Agung. Tersangka kan itu maksudnya kayak Kejaksaan Agung udah punya bukti yang kuat kalau misalkan mereka terindikasi melakukan korupsi, tapi pembuktiannya ada di pengadilan nanti. Jadi sekarang masih tersangka, hukumannya bakal kita tahu nanti waktu di pengadilan dan apakah benar tuduhan dari Kejaksaan Agung soal mereka. Tapi kalau misalnya dilihat dari bagaimana opini masyarakat terkait MBG ya, kayaknya emang beda banget kasusnya sama Pak Nadiem atau Pak Tom Lembong. Menemukan dugaan kuat adanya praktik pengondisian dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan inti Gizi korupsinya atau SPPG yang dilakukan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodwig Pusung. Penunjukan tersebut diduga sengaja diarahkan agar jatuh ke tangan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka tersebut. Kita tahu kan kalau misalnya MBG itu pakai sistem mitra. Ketika lo daftar mitra, lo belum tentu kepilih menjadi mitranya. Kenapa begitu? Karena ada tahapan verifikasi. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi menjadi mitra. Nah, yang dilakukan sama Pak Dadan ini berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung adalah memanipulasi sistem verifikasi agar mitra yang tergabung dalam yayasannya beliau itu bisa langsung lolos dan juga bisa langsung ke seleksi. Ya, makanya mungkin ada kejadian-kejadian keracunan misalkan, terus habis itu pengadaan beberapa barang-barang dan masih banyak lagi. Nah, itu dikaitin akhirnya sampai ke korupsinya Pak Dadan. Begitulah alasan kenapa dia jadi tersangka berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung. Nah, yang mengerikannya adalah ya di bagian ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan yayasan-yayasan yang terpilih ini diduga dijadikan sebagai sarana kejahatan. Meski tidak memenuhi syarat sah untuk menjadi mitra SPPG, yayasan-yayasan tersebut tetap bisa lolos melalui manipulasi pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN berkat adanya atensi khusus dari para tersangka. Nah, jangan kaget kalau misalkan dalam beberapa hari kemudian kita kembali lagi dapat kabar dari MBG kalau misalkan ada beberapa mitra yang akhirnya dieliminasi karena ya terindikasi punya afiliasi bareng Pak Dadan Hindayana ini ya, karena tidak memenuhi syarat katanya. Dadan bersama Sony dan Lodwig memberi atensi alias perhatian supaya yayasan tertentu dan mitra SPPG yang terafiliasi dengan mereka bisa lolos menjadi mitra SPPG. Yayasan-yayasan itu mengelola program makan. Anjir, gurunya anjir yang nge-share makanannya. Banyak banget PR-nya berarti sekarang ya guru. Bergizi gratis dengan anggaran 85,27 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 268 triliun pada tahun 2026. Bahwa program MBG Telur kecap seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan
pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ya, jadi begitulah kira-kira ya unggah-bunggah atau bahasa bayinya kenapa Pak Dadan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ada berita lagi soal MBG, kalau misalkan ada beberapa SPPG yang akhirnya tidak jadi beroperasi ya karena mungkin terafiliasi juga dengan kasus korupsinya Pak Dadan ini. Kalau misalnya semua pengen lihat tanggapan orang-orang gimana, silakan cek sendiri di Twitter dan juga di Facebook atau di Instagram. Beragam ya, nggak terlalu beda jauh. Mereka kayak banyak yang menganggap ini Pak Dadan jadi kena tumbalan meskipun emang salah satu biang keroknya ya. Terus habis itu ada yang bilang kalau misalkan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan MBG masih tetap bermasalah dengan diangkatnya ketua baru lah, dan masih banyak lagi ya. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait nilai rupiah kita yang sampai 18.000 versus keterangan kenapa Pak Dadan tiba-tiba langsung jadi tersangka setelah dicopot. Begitulah kira-kira yang bisa gue sampaikan terkait video ngopi ini untuk ngebuat otak kalian bisa sedikit refresh ya, karena berita-berita yang berat tadi. Kita bakal sama-sama ngeliat video random yang gue temukan di Facebook. Ada penjaga toko yang ngelakuin hal absurd terus tiba-tiba diliatin sama pelanggannya. Video kayak gimana bang? Ini lihat bareng-bareng ya. Kegap jadi anomali. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Sampai jumpa.